Selamat pagi, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat semua nggih? Puji Tuhan. Kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh menikmati sepanjang minggu, dan kita kembali ke rumah Tuhan saat pagi hari ini, dengan suatu kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau datang pada Tuhan saat pagi hari ini, kita mau nikmati hadirat Tuhan, kita mau nikmati lawatan Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita serahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan saat pagi hari ini dengan kerendahan hati kita. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
padanya saat pagi hari ini. Oh Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hati kami, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau ada dalam setiap pikiran kami, Engkau ada dalam setiap tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur. Mari bersyukur kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita undang hadirat Tuhan. Mari kita undang Tuhan saat pagi hari hadir dalam hati kita, dalam setiap hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus saat ini beracara dalam setiap kehidupan kita. Kita tinggalkan segala beban berat kita. Kita tinggalkan segala pergumulan. Kita tinggalkan segala apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Biarlah pagi hari ini hidup kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan, mari kita tinggalkan. Yesus berkata dalam kehidupan kita, marilah semua yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku saat pagi hari ini. Inilah hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita datang, naikkan syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bawa hidup kita saat pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku membawa hatiku. Yes Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Engkau terindah, Yesus. Membawa hidupku, yes Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Serahkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Undang Tuhan ada di tempat ini, ada dalam hidup kita. Oh.
Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah, selamanya menyembah Yesus. Amin. Oh, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan hidup kami, hati kami saat pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, saat pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami, memberkati kami. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, hidup kami, untuk kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami saat pagi hari ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati kami. Engkau siap memberkati kami, Engkau siap memberkati ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami, Kau dapati hati kami, hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memulaikan ibadah kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kami bersatu hati Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, bila ada kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini dan bekerja setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita? Amin. Bahwa hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Karena bulan ini juga adalah di mana kita boleh memperingati kelahiran Raja kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sambut Sang Raja pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan saat pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus nama
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, mari kita angkat tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, jemaat Tuhan. Puji Hosana. Amin. Mari kita lambaikan tangan buat Raja di atas segala raja saat pagi hari ini. Mulia nama-Nya. Amin. Puji Hosana, Puji Hosana. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, hari ini adalah hari yang bersukacita, amin. Ya, karena kita menyambut Raja di atas segala raja. Dia lahir bagi kita, Dia lahir bagi kita semua, Dia menyelamatkan hidup kita, amin. Karena Yesus setia bagi kita semua. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi,
Dia lahir untuk kita semua, amin. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Coba kita jawel kanan kiri depan belakang. Ayo semangat memuji Tuhan. Ayo coba lihat belakang dulu. Ya, mari semangat memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, masih bersuka cita? Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan hadir memberkati kita. Apapun keadaan kita tetap percaya pada Tuhan, amin. Tetap gandul Gusti, amin. Haleluya, gandul Gusti. Mari bersuka cita dalam Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Gandul Gusti, amin. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Haleluya. Amin. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Jemaat Tuhan, gandul Gusti. Gandul Gusti, Amin. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Haleluya. Saben dina, Haleluya. rino wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, Atiku rasa seneng, saben dina kula Gandul Gusti. tetap percaya. Amin. Percaya ora Haleluya. nanging uripku mulya. Selaminya atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Mari jemaat Tuhan, kula amung Percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula pripun? Gandul Gusti. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap gandul Gusti. Amin. Apapun masalah hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun keadaan kita saat pagi hari ini, tetap percaya Tuhan. Amin. Bahwa Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang selalu menolong hidup kita. Amin. Mari kita katakan kepada diri kita sendiri pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau selalu menolongku. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita pada saat pagi hari ini Bapak Ibu. Yesus begitu baik, sangat baik dalam hidup kita. Kita tetap percaya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun duri dalam dagingku,
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Biarlah pujian ini menjadi iman kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Meskipun doa kita belum terjawab, kita tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan belum menolong hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ya Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, mari saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita naikkan pujian ini. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Engkau
kami Tuhan Yes. yang akan siap mendengar firman-Mu. Kami memberikan tanah hati kami yang terbaik, agar benih firman-Mu Tuhan tidak dicuri oleh kuasa kegelapan, tidak jatuh di semak belukar, tidak jatuh di jalan raya, tetapi firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Kami akan mempergunakan telinga kami, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak mendengar firman Tuhan, sehingga mereka berupaya untuk mengganggu konsentrasi kami dengan berbagai macam cara. Tetapi Tuhan, kehadiran kami saat ini tujuan kami untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyatukan hati kami mau ikat, kami tengking, kami usir keluar dari hati kami, dari ruangan ini Tuhan, agar tidak mengganggu konsentrasi kami. Sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Lawatan Allah terjadi buat kami semua. Hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai lidah bibir mulut, sampaikan isi hati Tuhan, supaya benih firman Tuhan benar-benar boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Kandang Berkat. Bapak Ibu lihat di situ ada sebuah kandang. Ya. Kandang berkat berbicara tentang keluarga yang melayani Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana situasi kondisi saat ini, gereja-gereja Tuhan, saya bisa katakan berlomba-lomba untuk membuat dekorasi yang seindah mungkin. Bekerja sama dengan seksi perlengkapan, bekerja sama dengan seksi acara. Seksi dekorasi berupaya di beberapa gereja. Ada yang sampai tengah malam, mereka berupaya untuk menciptakan nuansa Natal, menciptakan suasana Natal yang gegap gempita. Lampion-lampion, dan kalau kita melihat di beberapa daerah khususnya Solo ada sebuah tayangan-tayangan atau pameran yang mengupayakan identitas Natal. Beberapa gereja, beberapa daerah mereka membuat sebuah perlombaan menghias pohon Natal. Toko-toko itu pun sedang mulai mempromosikan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, semua. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Natal itu identik dengan kemegahan, terang, lampu sukacita dan suasana yang meriah. Jadi kalau di Natal ini masih ada yang merupakan sedih, artinya Yesus belum lahir. Kalau masih ada hati-hati yang belum dipulihkan, artinya Natal itu belum berperan serta di dalam kehidupan seseorang. Karena dikatakan tadi identik dengan sukacita. Kalau masih menyimpan amarah, dendam, benci, iri hati, sombong dan sebagainya, bahwa Natal itu belum. Mungkin saya bisa katakan kita seperti hotel-hotel yang pada zamannya Maria menutup pintu, maaf, tidak ada tempat bagimu. Nah, tetapi kalau kita melihat Natal juga, kelahiran Yesus justru dimulai dari tempat yang paling sederhana. Tempat yang paling sederhana. Di sini ada sebuah kolaborasi yang sangat indah sekali. Kita boleh melihat gemerlapnya, lampion, gemerlapnya semua dekorasi, dan juga ada kandang. Sederhana. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, kalau bicara tentang kandang, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pak Eko, dua kata saja, enggak usah banyak-banyak kata. Apa yang ada di benak Bapak Eko? Contohnya gini, ketika saya bicara tentang kandang, yang ada di pikiran saya, bau. Nah, itu aja dua kata. Bapak Eko punya kandang, apa yang ada di benak Bapak Eko ketika saya katakan kandang? Untuk tempat hewan, ya, pataswi.
Iya, sama aja. Pak Agung. Kotor. Siapa lagi ini? Ya, Bu Cipto. Apa kandang? Bu Anom. Kalau saya bicara kandang, apa yang ada di benak? Kotor, bau. Ya, yang pasti bahwa ketika kita bicara kenangan kandang, yang ada di benak kita adalah sederhana. Pernah Bapak Ibu melihat kandang yang ada AC-nya? Atau kandang yang melebihi rumah kita? Tidak. Sesederhananya rumah kita, pasti lebih sederhana sebuah kandang. Betul atau betul? Ya. Pasti kita tetap di situ bau. Ya, saya katakan ini belum sederhana. Tapi sudah berterima kasih karena belum ada baunya. Tapi ini sudah merupakan gambaran dari sebuah kesederhanaan. Kandang berbicara tentang sederhana. Di situ dibuat dari jerami. Memang walaupun sekarang kita lihat, tetapi yang pasti bahwa kandang itu berbeda dengan rumah. Kalau saya bicara tentang berkat, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Lisa, kalau bicara tentang berkat, apa yang ada di pikiran Lisa? Tuhan, saya dapat berkat. Nah, ya, pertolongan Tuhan. Mas Nova, bicara tentang berkat, apa? Rezeki nomplok, ya. Terus, Mas April, kalau saya bicara tentang berkat, apa yang ada di benak Mas April? Tadi pertolongan Tuhan, rezeki nomplok. Apa? Nah, apa kira-kira kalau ada? Senang, bahagia, dan sebagainya. Nah, jadi kandang berkat kita berbicara tentang tempat di mana sukacita kita ada. Berkat di mana, ke tempat di mana kita mengalami sebuah transformasi atas kelahiran Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya coba mereview kembali. Apa sih yang Bapak Ibu ingat? Tema Natal kita tahun lalu 2024. Yuk. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Sekarang saya bertanya, sudah ada yang kembali kepada kasih mula-mula? Halo? Jangan dijawab pribadi, tetapi akan terlihat dari sikap Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa mengasihi sesama dan mengasihi musuh, itu artinya sudah melangkah untuk mengasihi. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu saja. Kemudian ketika kita bisa menunjukkan eksistensi kita di dalam kesetiaan kita pengiringan kepada Tuhan, itu sudah kita melangkah untuk mengasihi, untuk kembali kepada kasih Tuhan. 50 minggu saya sudah banyak bercerita, menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana sih caranya untuk kembali kepada kasih mula-mula, apa akibatnya? Andai kata, tapi saya yakin tidak ada. Kalau saat ini masih ada yang belum kembali kepada kasih mula-mula, artinya penyampaian firman Tuhan saya, antara Bapak Ibu mengerti, atau saya yang salah menyampaikan, atau dia ambil oleh pencuri. Kalau itu hanya sampai kanan ke kiri. Nah, sementara, ya saya tidak curhat. Setelah minggu ini, saya langsung berpikir, tema apa yang akan saya sampaikan minggu depan. Target saya, Jumat itu sudah harus jadi khotbah. Sabtu supaya saya dapat mengulang. Jadi minggu itu, saya udah berbicara tentang pikiran saya, Tuhan beri saya tema yang ada hubungannya dengan ini. Jadi seminggu. Nah, andai kata maksudnya dalam waktu seminggu Bapak Ibu mendengar 2 jam, enggak sampai 2 jam, 45 menit. Dan tidak ada yang masuk. Antara dua, saya yang salah atau Bapak Ibu yang tidak memahami.
Saya berharap di sini tidak ada. Yang ada di sana sini. Ya. Jadi mari kembali kepada kasih mula-mula. Sudah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mengasihi sesama, mengasihi musuh kita. Jangan bilang kita katakan saya mengasihi Tuhan tapi dengan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi saya berharap 50 firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, ya minimal ada 1,0% lah atau enggak sampai 50% lah. Bapak Ibu masih ingat judulnya aja. Masih ingat ya, puji Tuhan. Nah, kandang berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa tadi saya katakan kandang itu berbicara tentang kerendahan atau kesederhanaan. Di mana disitulah mulai ada berkat Tuhan. Sehingga di balik sebuah peristiwa Natal, ada satu gambaran penting keluarga yang hadir bersama dan melayani rencana Allah. Diri dari bapak, ibu, anak. Loh, saya udah meninggal, itu situasional. Tetapi yang pasti adalah Tuhan menciptakan keluarga. Kalau kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 27, bahwa Tuhan tidak memberikan sebuah pekerjaan kepada seseorang, tetapi Tuhan memberkati keluarga dulu, maka Tuhan suruh mereka bekerja. Jadi jangan dibalik. Kita seringkali melayani tidak salah. Tetapi bagaimana dengan keluarga kita? Nah, pagi ini adalah saya bawa kita keluarga yang melayani Tuhan. Dari hal ini kita diajarkan bahwa ketika keluarga membuka hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan, sekalipun dalam kesederhanaan, di saat dalam keterbatasan, Tuhan dapat mengubah kandang hidup kita, tempat hidup kita menjadi kandang berkat. Amin. Tidak hanya berbicara pada kandang yang ada kesederhanaan. Saya bisa katakan kandang berbicara tentang tempat tinggal. Gereja ini adalah tempat tinggal Bapak Ibu untuk membangun iman. Untuk mengenal Tuhan. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kesederhanaan kita. Tempat tinggal rumah juga tempat tinggal kita. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih Allah lewat Natal itu yang kita dapat lakukan. Mungkin keluarga kita yang terdekat. Kemudian kepada sesama saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan melihat slide yang ketiga. Mengapa kandang menjadi kandang berkat? Atau saya bisa katakan mengapa tempat tinggal itu bisa menjadi sebuah keberkatan buat kita. Yang pertama, karena Tuhan hadir di tempat yang sederhana. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap. Bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah kesederhanaan kita di dalam hidup kita. Yesus tidak lahir di sebuah istana. Yesus hanya lahir di sebuah kandang yang sederhana. Kita dapat melihat ada bertolak belakang kesederhanaan. Sebuah kolaborasi yang baik sekali. Pagi ini ada kelap-kelip dan semua. Dan itu sebuah kolaborasi yang baik sekali. Saya yakin ini terjadi karena adanya sebuah kesatuan dan komunikasi yang baik. Sehingga ada sebuah kerjasama yang baik. Andai kata ini tidak terjadi karena kesatuan, walau-walau, rantakan. Di dalam kesederhanaan, Tuhan hadir. Di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakmampuan kita, Tuhan bisa hadir. Kandang menjadi berkat ketika Yesus hadir.
Hidupmu akan menjadi berkat ketika Yesus hadir. Rumah tanggamu akan menjadi berkat ketika Yesus hadir. Bapak, kalau kita melihat dalam konteks kehidupan orang percaya, yang dimaksud dengan sederhana, ya, bukanlah hidup kekurangan, melainkan hidup yang terarah, cukup dan berkenan kepada Tuhan. Ini konteks kehidupan orang percaya. Kesederhanaan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menyukakan hati Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, itu adalah salah satu bentuk kesederhanaan kita. Kita bisa menyenangkan diri sendiri dengan kita mungkin pergi kemana, menyenangkan diri supaya tidak stres. Tetapi apakah kita di Natal ini juga bisa menyenangkan hati Tuhan? Kerendahan hati dalam sikap dan penampilan tidak mencari pujian. Jadi kesederhanaan itu berbicara tentang kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Dalam sikap dan penampilan tidak mencari pujian lewat kemewahan atau status. Lewat keahlian kita. Menampilkan kesaksian hidup bukan pamer diri. Bukan pamer diri. Jadi kerendahan hati, minggu lalu saya bicara tentang kerendahan hati. Bukan kerendahan diri, rendah diri tidak. Kemudian kesederhanaan juga berbicara tentang sebuah pelayanan. Melayani dengan tulus hati, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk melihat kemampuan kita. Tetapi bagaimana dengan sebuah kesederhanaan itu, kita dapat memberikan sesuatu yang baik buat Tuhan. Gembala sederhana. Tetapi dia mau cari jauh-jauh Tuhan untuk menyembah. Artinya ada sebuah kerendahan hati yang dimiliki oleh gembala-gembala tersebut. Bagaimana dengan kita? Di dalam sebuah pelayanan? Ataukah kita jadikan pelayanan itu sebuah beban? Kita jadikan pelayanan itu sebuah momok. Kok saya lagi? Kok latihan lagi? Kok ini lagi? Waktu habis, tersita. Bapak Ibu, ketika saya diminta untuk bantu pelayanan paduan suara untuk tanggal 15 Januari lomba se-Jawa Tengah, saya juga selalu korbankan. Latihan kemarin itu hari Selasa, Senin, latihan di teras. Padahal Senin itu saya ada undangan Natal kampus jam 6. Di situ jam 4. Karena saya sudah komitmen, saya tinggalkan yang di kampus. Karena saya di kampus itu hanya hadir saja. Kemudian saya coba melihat prioritas. Yang mana yang saya harus utamakan? Saya pikir kalau saya tidak datang di kampus, Natal tetap berjalan. Sehingga saya tidak isi list. Tetapi kalau saya tidak datang di latihan, itu akan mempengaruhi yang lainnya. Bukan berarti saya yang utama, tidak. Tetapi bagaimana saya mempersiapkan diri juga. Jadi ketika kita sudah ada di posisi sebuah pelayanan, kita juga harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang terpenting. Harus bisa kita berbagi. Mana yang prioritas? Kalau memang kita anggap pelayanan oke-oke saja. Saya layanan, pelayanan, kalau enggak. Tetapi ketika kita tahu kita dipercaya dan kita diberikan hak wewenang dari Tuhan, belajar untuk bertanggung. Belajar untuk bertanggung jawab. Memang tidak mudah. Dengan banyaknya tawaran-tawaran, dengan banyaknya sebuah penampilan-penampilan di depan mata kita. Ketika kita harus memilih. Jadi kesederhanaan juga berbicara tentang kesederhanaan dalam pelayanan. Bukan demi keuntungan. Siap dipakai Tuhan dalam kondisi apapun. Amin.
Puji Tuhan beberapa orang. Nah, kita dapat melihat keluarga yang setia melayani Tuhan mengalami berkat. Bukan karena keadaan rumah besar, fasilitas lengkap, kondisi serba ideal, atau merasa bisa dan hebat. Tetapi karena kehadiran Tuhan ada di tengah keluarga itu dan mau melayani. Mau melayani. Tuhan bukan cari yang bisa. Tetapi bagaimana kita menghadirkan Kristus di suasana Natal ini bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja untuk kita bisa diberkati. Berapa banyak Bapak Ibu yang ingin diberkati Tuhan? Hadirkan Kristus dalam rumah tanggamu. Hadirkan Kristus dalam hidupmu. Libatkan keluargamu di dalam pelayanan. Firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan berkata bohong. Tetapi kalau kita tidak mampu membawa keluarga kita untuk ada dalam pelayanan, ya Bapak Ibu yang sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, Musa, semak belukar dipakai oleh Allah sehingga menjadi tempat yang kudus. Kita tahu semak belukar itu seperti apa, tempat bukan tempat untuk orang berdiam diri di sana. Tetapi ketika Musa dipanggil oleh Allah, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri kudus. Tanggalkan. Artikan tanggalkan semua kesombongan, keangkuhan kita, keegoisan kita. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kalau kita ingin dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kita melihat rumah Obed-Edom. Ketika tabut Allah itu ada 3 bulan di rumah Obed-Edom, hidupnya diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita ada komsel, ada KTB. Setiap kunjungan kita, kalau Bapak Ibu membuka rumahnya, saya sering katakan bukan kami mencari makan. Bahkan kalau perlu jangan ada makan. Tetapi tradisi ya tidak bisa disalahkan. Oh enggak enak tuh Om kalau enggak ada makan, ya silakan. Tetapi jangan diada-adakan, jangan merepotkan. Tujuan untuk ibadah supaya diberkati rumah. Kita beribadah, tuan rumah lagi sedang sibuk untuk mengatur makanan. Kotak-kotik. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Tujuan adalah beribadah, menghadirkan Allah, menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga kita. Supaya Tuhan terus bertata dan berkarya. Kemudian yang kedua, slide yang keempat. Kenapa kandang bisa berubah menjadi kandang berkat? Karena sebuah ketaatan. Bapak Ibu, saya mau bertanya, patuh dan taat sama atau tidak? Wah anaknya patuh, wah anaknya taat. Ayo, sama. Siapa yang bilang tidak? Ayo jangan takut, enggak digigit kok. Ya, yang bilang tidak 2, 4, 5, 6. Yang bilang sama? Yang nggak tahu sama sekali? Ya, bedanya di mana? Mas Roto, guru. Patuh sama taat. Apa? Sama. Patuh? Satu arah. Ya. Saya ngeliat kepean ya. Kalau kepatuhan itu dilakukan karena sebuah keterpaksaan. Kamu harus ini loh, karena takut. Sehingga dia lakukan. Ada siswi, dia hidup di bawah tekanan orang tuanya, perempuan. Saya tanya, kenapa kamu masuk sini? Alasannya apa? Daripada saya dimarahin orang tua saya. Jadi dia cuma bilang, daripada saya dimarahin orang tua saya masuk. Jadi dia selalu patuh
takut dimarahin orang tuanya. Terus saya tanya, bagaimana dengan pergaulanmu sesama teman? Ada teman-teman? Ada. Bermain? Tidak boleh. Sama siapa orang tua. Kenapa? Takut dimarahi. Patuh. Betul tak Bapak Ibu? Patuh. Jangan ini ya. Kalau enggak, patuh. Tetapi kalau taat dari hati. Yang saya catat di sini. Semoga enggak salah. Kalau patuh itu dari luar. Ketika, wah adalah daripada nanti saya dimarahin. Daripada. Nah, yang sekarang jadi masalah, Bapak Ibu ada di tempat ini patuh atau taat? Jangan dijawab. Jawab diri sendiri. Taat. Dari diri sendiri. Bapak Ibu melayani Tuhan patuh atau taat? Puji Tuhan, taat. Karena dari diri kita sendiri, dari dalam. Kenapa kita bisa taat? Karena Tuhan sudah taat. Nah ini yang melatar belakangi. Maria dan Yusuf ini, mereka taat. Kandang itu bisa menjadi berkat karena Maria dan Yusuf itu taat kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Maria seorang gadis, akhirnya dia harus melepaskan masa-masa untuk menanggung sebuah beban. Mungkin dibully, mungkin dilecehkan, dia belum menikah. Apalagi Yusuf. Tidak hanya sampai di situ, mereka harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Dari Nazaret atau Galilea yang ada di utara, sampai ke Yudea, Bethlehem. Saya catat di sini, saya coba lihat. 140 sampai 160 kilometer mereka harus berjalan kaki dengan memakai seekor keledai. Saya coba melihat 140 sampai 160 itu jarak dari Solo ke Kebumen. Memakan waktu 7 sampai 10 hari. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Dengan beban tanggungan seorang wanita menanggung lahir. Ada omongan, Yusuf mereka harus berjalan, menanggung beban, bukan hal yang mudah. Perjalanan yang cukup jauh, tetapi mereka harus sampai di sana. Di sini yang paling jauh untuk ibadah dari Bakalan. Semua dekat. Saya bisa katakan Bapak Ibu jalan tutup mata akan sampai ke gereja. Kalau nggak ada mobil. Bagaimana sebuah ketaatan kita? Kalau kandang tempat tinggal kita mau jadi berkat, hidup taat. Taat melakukan firman Tuhan. Seperti tadi di awal saya katakan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Sudahkah kita taat untuk kembali kepada kasih yang mula-mula? Itu sebuah ketaatan. Apa kita tinggal di dalam sebuah yang notabene daripada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada tempat tinggal ketika mereka sudah berlelah-lelah. Mereka sudah berjalan sangat jauh. Saya tiap pagi kalau nggak ada acara di sekolah, saya hanya jalan 2 kilo. Buat saya itu udah terengah-engah. 2 kilo. Karena usia. Dulu waktu itu saya masih bisa jalan kelilingi 8 kilo sampai ke Langkap, sampai ke Catur. Jadi jam 6 saya berangkat, pulang jam 8. Saya jalan. Tapi sekarang itu sudah capek. Ini 140 sampai 160 kilometer. Jalan yang tidak jalan tol harus berbukit, berbatu. Dan mereka harus lalui, tetapi ketaatan. Artinya bahwa sebuah tantangan, sebuah permasalahan buat Maria Yusuf itu bukan sesuatu yang perlu dikedepankan. Tetapi sebuah ketaatan itu yang harus dikedepankan. Taat melayani Tuhan. Enggak perlu disuruh-suruh lagi ketika ada jadwal. Ingat, latihan tanpa persiapan, 0. Mungkin kita bisa menampilkan. Latihan tanpa doa, 0. Taat. Kalau hidup kita, tempat rumah kita, mau jadi berkat, taat.
dalam pelayanan. Berapa banyak rumah Bapak Ibu yang ingin diberkati? Taat, senggol kanan kirinya. Yuk kita taat. Taat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat Tuhan selalu lahir dari sebuah ketaatan yang kecil. Firman Tuhan katakan, setialah dengan perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang besar. Setia, berkat itu selalu hadir dari hal-hal yang kecil. Yang mungkin tidak terlihat oleh mata, yang mungkin kita duduk berdoa. Pelayanan membutuhkan Bapak Ibu yang mau. Pelayanan tidak membutuhkan yang bisa. Pelayanan pekerjaan Tuhan dibutuhkan mereka yang mau untuk berlatih, mau untuk belajar, mau untuk mengorbankan waktu. Itulah sebuah ketaatan. Contoh dalam Alkitab, Petrus ketika dia meminjamkan perahu kepada Yesus. Apa yang dia dapat? Berkat ikan. Kalau rumahmu, pelayananmu dipinjamkan kepada Tuhan, talentamu, kelebihanmu dipinjamkan kepada Tuhan, ada berkat. Berkat akan melimpah. Kandang tidak hanya menjadi kandang yang sederhana, tetapi kandang yang penuh berkat. Orang Majus boleh datang. Oh maaf, orang Majus tidak datang ke palungan ya Bapak Ibu, ke kandang. Tapi orang Majus itu datang ke rumah ketika Yesus sudah anak-anak. Gembala datang ke kandang. Kandang menjadi kandang berkat karena di sana ada keluarga yang menjaga sebuah ketaatan. Demikian juga Tuhan memberkati keluarga yang tetap taat dalam pelayanan. Tidak baik-baik saja. Ada sebuah statement, saya catat, ketaatan sering menuntut pengorbanan, waktu, dan ketekunan. 3 hal ini, kalau Bapak Ibu taat kepada Tuhan, yang pertama, pengorbanan, yang kedua, waktu, yang ketiga, ketekunan. Apa Bapak Ibu, ketaatan itu harus dipenuhi dengan apa? Pengorbanan, waktu, ketekunan. Ketekunan bicara tentang konsisten. Mungkin kita sudah punya komitmen. Dari awal 1 Januari, punya komitmen untuk setia sama Tuhan, tetapi konsistennya bagaimana? Sampai detik ini, yang sudah bisa bertahan sesuai dengan absen saya, ada 3 jemaat. Dari 50 jemaat, ada 3. Konsisten. Saya tidak melihat, maksudnya saya belum mengukur dari sejauh mana mereka dengar firman Tuhannya, sejauh mana dia sampai selesai. Tidak. Tetapi saya melihat ketika awal ke gereja, tiap-tiap minggu. Saya bersyukur dari 1 bisa jadi 3 tahun depan mungkin bisa melimpah. Sehingga membuat saya menjadi kerepotan untuk memberikan apresiasi buat Bapak Ibu. Syukur-syukur tahun depan itu 40-40-nya itu 52 masuk ya. Amin. Amin. Ya. Jadi ketaatan itu 3, mengorbankan pikiran kita, tenaga waktu kita, mungkin sedikit materi. Kemarin saya ketemu dengan salah satu anak Tuhan. Saya tanyakan begini, Natalan sana, ya Om, dana kami 230 juta, tapi tahun lalu terkumpul, tahun lalu sisa dana 70 juta. Jadi mereka tinggal cari beberapa ratus juta lagi. Ya, itu memang kembali kepada bukan kemewahan, karena mereka punya durasi, punya apa. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk ke situ, tidak.
Katakan, tahu gak Om? Setiap minggu kami dijejelin firman Tuhannya tentang apa? Perpuluhan. Loh, saya kaget. Setiap minggu. Jadi kalau ada jemaat yang gak kuat pasti mental. Berapa banyak yang mental? Paling cuma 1 Om. Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang ketaatan aja jeleh, bosen. Itu lagi taat lagi. Bu ya yang lain gitu loh. Artinya begini Bapak Ibu Saudara terkasih, ada maksud Tuhan. Bagaimana kita dapat dimodifikasi, transformasi, berkat Natal itu ada dalam rumah kita, ada dalam pelayanan keluarga bersama-sama. Kandang boleh sederhana. Mungkin kalau ini seperti yang mendirikan rumah di pasir, ya ini kena angin. Tetapi kita melihat sebuah kesederhanaan ini sudah realita, kenyataan. Malah kalau bisa buat lagi yang sederhana, tapi karena udah jadi ya saya menghargai semua jerih lelah panitia yang sudah meluangkan waktu. Apapun yang dikerjakan, Tuhan yang memberkati. Nah, kemudian kita melihat bahwa yang ketiga, kandang itu bisa menjadi berkat ketika ada sebuah kesaksian di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tidak bisa menjadi sebuah kesaksian, bukan bersaksi. Ya. Bersaksi mungkin kita banyak yang bisa. Tetapi bagaimana hidup kita menjadi kesaksian, menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi bukan kita lagi yang bercerita, tetapi orang yang dapat melihat, anak Tuhan ya. Oh hidupnya kok baik ya. Mungkin ketika kita ada perkumpulan kita tanya, nggak ada ibadah? Ada. Di sebelah saya sempat ngobrol, Pak, sering ada rame-rame di gereja kalau malam. Oh iya itu lagi pada kumpul. Enak ya, setiap malam pada kumpul semua di gereja. Terus saya bilang maaf kalau ganggu. Oh enggak kok, kami enggak merasa terganggu. Kok kompak ya di gereja itu tiap malam ngumpul. Jadi kesaksian. Saya tidak bercerita. Tetapi menjadi sebuah kesaksian. Tapi apakah ini menjadi kesaksian? Om bagaimana jemaat kesaksian begini si ini? Ya begini. Loh. Dulu kayaknya setia deh Om, kok sekarang gak setia? Apakah itu kesaksian? Kita harus bisa menjadi kesaksian, kok si ini begini ya Om? Cerita yang negatif-negatif, yang tidak baik. Tetapi ketika kita bisa dapat menjadi kesaksian, ada cerita-cerita yang baik, tentang kesetiaan, tentang ketaatan kita, hal yang luar biasa. Itu bisa kita kerjakan. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian. Rumah Maria, Markus, diberkati Tuhan. Di doa. Rumah Lydia, di dalam kisah 16 di pusat dipakai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukur tiap KTB kita adakan. Tadi sempat saya tanya sama Bu Karno. Bu, Rabu besok bisa KTB? Ya bisa tuh Om, terus saya bercanda. Ya kalau nggak bisa ya. Nah, welcome. Kemarin saya sempat tanya kepada Bu Kamto, padahal sudah komsel. Terus Rabu ke depannya lagi KTB. Bu, ini kan ada komsel sudah tempatnya Bu Kamto. Terus ini ada KTB bagaimana? Enggak apa-apa Om, bisa. Karena tangan saya jempolnya cuma 2, mungkin cuma 2 yang bisa saya acungkan. Andai kata punya 10. Artinya apa? Mereka welcome. Mereka welcome. Bukan sekali lagi cari makanan, tidak. Bagaimana kita bisa bersekutu. Itulah
Kandang menjadi berkat karena menjadi tempat kesaksian tentang karya Tuhan. Cikal bakal keselamatan ada di sebuah kandang di Bethlehem. Keselamatan boleh ada. Buka hatimu. Izinkan kandang berkat itu ada dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, ya, kalau kesimpulan berarti sudah terakhir ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa tarik nafas. Yang punya matanya 5 watt, pas dengar kesimpulan. Padahal kesimpulan ini masih ada sesi selanjutnya. Ya. Kesimpulan, Tuhan hadir di sebuah kandang. Hadiratnya mengubah keadaan sederhana, sesederhana menjadi mulia. Ketaatan Yusuf dan Maria membuka pintu berkat. Tuhan memberkati keluarga yang taat, pribadi yang taat. Ini juga berbicara tentang hati kita. Ini tempat kediaman Allah kalau kita taat. Jangan kita taat kalau ada masalah. Kalau kita taat ada masalah, pasti Tuhan akan terus kasih masalah buat engkau supaya engkau taat. Yang ketiga, kandang menjadi tempat kesaksian dari tempat sederhana. Tuhan memancarkan terang bagi banyak orang. Keluarga yang melayani Tuhan hari ini pun dapat mengalami hal yang sama. Mari ketika ada di tempat ini keluarga, bawa keluarga kita melayani Tuhan. Kecil apapun itu pelayanan, kita belajar untuk bertanggung jawab dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Saya undang kita sama-sama bangkit diri. Kita akan nyanyikan pujian, ku bawa hidupku sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah Tuhan menjadikan hidup kita bait Tuhan. Menjadikan rumah doa buat Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Apapun keterbatasan kita, apapun kesederhanaan kita, ketika kita korbankan buat Tuhan, yang sederhana bisa menjadi kandang berkat karena mau menerima Yesus lahir di sebuah kandang. Hidup kita akan menjadi berkat ketika kita mau membuka hati kita, undang Yesus ada dalam hidup kita. Terima kasih kiranya dalam Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rupa doa
tempat dipakai oleh Tuhan menjadi kandang yang benih berkat. Karena menghadirkan Yesus di mata mesbahmu ku Ini kami, Tuhan. Kami serahkan menyerahkan hidup kami di mesbahmu, Tuhan. seluruh hidup. Wanita nyanyikan pujian ini, kaum pria berdoa kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Hatiku dengan urapan yang baru. Di mata sikira patala nama katokorita patalita memori. Talata malika memori. Kan hatimu. Jika kau rindu Allah ada bersama kau, angkat tanganmu, jadikan aku. Ini kami Tuhan. Terima kasih kira patala nama kata poli. Doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku. Ini doa kami. Ini permintaan kami buat jemaatmu Tuhan. Biarlah Tuhan diberkati oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan hati. Berikan yang terbaik. Jadikan aku Tuhan. Ini doa jemaat pada pagi ini. Mata kami berkati oleh Tuhan. Pelayanan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Datang menyembahmu. Ini permintaan kami Tuhan. Ini doa kami, Kau melihat Tuhan seberapa banyak jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang membuka hati buat Engkau. Engkau akan bekerja dan campur tangan dalam kehidupan mereka. Agar semua suku bangsa Jadikan aku Tuhan, jadikan aku jadikan aku jadikan aku Tuhan. Amatan kira patala namamu. rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang Katakan dengan segenap hati kita agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. nanti tak kasih ke Kristus. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Ya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima Amen. kasih kira patalah nama Yesus. Ya Yesus. Amin. Ya Yesus. Ya Yesus. Amin. Yesus, haleluya. Yesus. Yes, Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus. Amin, amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Ya Tuhan Yesus. Amin, amin Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Terima kasih kira patalah. Yesus. Amin, amin Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Yesus. Amin Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur saat pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, di mana kita boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan, dan firman Tuhan saat pagi hari ini dapat membangkitkan iman kita. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Kami undang untuk petugas kolektan. Untuk Bapak Ibu Taswi, nanti dengan kasih Kristus Ibu Lasmi akan berdoa untuk persembahan. Mari. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti.
Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu selanjutnya kami bacakan untuk pengumuman Warta Gereja Sepekan. Petugas ibadah tanggal 21 Desember 2025, song leader Ibu Lasmi, singer Saudara Victor dan Saudara Suroto, musik Vian, Steven dan Anggi, kolekte Bapak Ibu Sapril, LCD Salsa, pendoa syafaat Ibu Bowo, penerima jemaat Mbah Cipto dan Ibu Anom, dokumentasi Saudara Daud. Semua petugas dimohon hadir sebelum jam 7 untuk berdoa. Selanjutnya jadwal ibadah 1 minggu, minggu ibadah raya jam 7 pagi, ibadah sekolah minggu jam 7 pagi. Hari Rabu ibadah KTB jam 6 sore, tempat Ibu Katno. Kemudian untuk petugas pemimpin pujian Saudara Anggi. Kemudian hari Jumat kita ada menara doa jam 6:30 malam, petugas doa Ibu Ririn. Semua petugas pelayan dan panitia dimohon untuk hadir dalam ibadah menara doa. Mungkin ada tambahan? Ya. Baik, saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Ini saya langsung saja, ada 3 undangan yang diberikan buat gereja kita. Yang pertama tanggal 21 jam 2 di GBI Rock Keradenan. Jadi nanti keberangkatan bisa langsung saja masing-masing, atau kalau mau kumpul di sini silakan, tapi kalau bisa kita datang jangan pas jam 2 gitu. Itu yang pertama. Kemudian tanggal 25 jam 4:30 sore dapat undangan di Ampel, GPDI Ampel. Itu juga 4:30. Jadi nanti khusus maaf, saya mungkin akan bertanya kepada Bapak Ibu Taswi dan Mbak Cipto, Ibu Anom. Ya, karena mereka notabene itu kendaraan memang tidak dan perlu diperhatikan. Jadi nanti saya tanya kalau mereka bersedia, ya bagaimana caranya mereka akan bisa sampai di sana. Jadi Bapak Ibu mungkin, kemudian tanggal 26 jam 1 itu di Semar Resto. Ya. Jam 1, jadi Bapak Ibu kalau bisa pergi, bisa nanti kita ambil uang kas, tapi dengan catatan, ya supaya tidak terjadi beberapa waktu yang lalu, sudah disediakan mobil tetapi banyak yang pada naik motor aja om, naik airnya, sewa mobil itu sia-sia, mubazir. Jadi tolong kalau memangnya ada, karena ini secepatnya yang tanggal 26 harus dilaporkan ke sana. Berapa yang ikut. Jadi tolong maksudnya saya mau Bapak Ibu itu jangan tunggu bola, jangan saya yang maaf bicara mungkin kasarnya, nanya-nanya berangkat gak, langsung saja jemput bola. Om saya berangkat, ini om saya nggak berangkat, gitu. Selain Mbak Cipto, Ibu Anem, Bapak Ibu Taswi, Pak Eko yang nggak punya HP, ada yang nggak punya HP, yang pulsanya habis. Jadi tolong maksudnya direspon cepat ya. Kalau misalnya ada itu tolong direspon supaya, karena di sana juga sedang ditunggu. Apa?
Semaresto, Boyolali. Jadi kalau memang perlu kendaraan, ya juga secepatnya kita akan cari kendaraan seperti itu. Itu mungkin, dan kemudian Bapak Ibu, maaf saya tidak cuman hanya sebuah pembelajaran. Ini uang yang saya kumpulkan selama 1 tahun, sehari 1.000. Ini sehari 1.000 saya kumpulkan sampai saat ini. Jadi andai kata kita mau belajar, sisihkan 1.000, satu keluarga 365.000 kali 20 sudah bisa nutupi Natal kita. Kalau mau, karena ini sebenarnya pernah saya lakukan di Bungas. Tahun pertama standar, tahun kedua naik, tahun ketiga, Om celengan saya habis, udah penuh, saya kasih celengan. Ini, tahun ketiga mereka minta, Om jangan satu keluarga ya Om, setiap pribadi. Saya tidak paksa, saya bilang satu keluarga satu saja. 1.000, berarti 365. Ini saya sudah kumpulkan. Bapak Ibu nggak ada yang punya uang 1.000 ya? Uangnya 5.000-an semua. Ada toh? Masukin 1.000, masukin 1.000, masukin sehari 1.000. Supaya nggak membebani Bapak Ibu ketika nanti pas mau Natal, karena pasti banyak pengeluaran. Waduh, nggak ada masukan, sehari 1.000 masukin. Ini saya kumpulkan dan ini saya akan persembahkan. Memang buat panitia, jadi ini bukan janji iman. Ya, ini saya, ya ini mungkin iman saya per hari 1.000. Kalau Bapak Ibu punya iman per hari 5.000 ya puji Tuhan. Ya. Jadi kembali kepada Bapak Ibu, kalau memang mau ya ini yang sudah saya lakukan. Sehari 1.000. Dan oleh sebab itu, ini recehan semua loh, 500-an. 2.000-an, 1.000-an, mungkin ada 100 sama 200 ini. Karena ini saya masukin. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pengumuman dari Bapak Gembala yang juga sudah menyinggung untuk kegiatan Natal kita. Selanjutnya kami serahkan untuk panitia Natal untuk memberikan informasi atau pengumuman. Irdan, tadi Pak Ketua 1 diberitahukan sedang sakit, ya nanti kita doakan bersama. Pak Wakil silakan. Ya, selamat pagi. Untuk dari kepanitiaan Natal nanti sore diadakan pertemuan untuk kita boleh berembuk atau bermusyawarah mau apa dan mau bagaimana, dan kita mengevaluasi apa yang sudah berjalan dan boleh kita bicarakan apa kekurangannya nanti bagaimana, dan ada nanti mungkin ada pelaporan atau apa nanti dari bendahara, dari seksi penggalian dana juga. Jadi kita boleh tambah bersemangat untuk boleh melayani Tuhan nanti juga untuk persembahan di Natal tahun ini. Itu saja pengumuman dari panitia. Mungkin dari Nah, ini untuk sekolah minggu, tadi saya sudah menyampaikan kepada anak sekolah minggu bahwa untuk menyambut Natal ini saya mengadakan lomba untuk anak-anak sekolah minggu membuat topi Natal ya di rumah. Nanti tanggal 24 ibadah malam Natal ya. 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 Jadi nanti tanggal 24 Desember pas ibadah malam Natal hasil topi Natal nanti dibawa di gereja. Nanti Om Leo yang menilai nanti dapat juara 1, 2, 3 dapat hadiah. Jadi mohon ibu-ibu putra putrinya bisa tapi yang membuat jangan orang tua nggih. Dibantu saja. Kelihatan nanti yang apik banget berarti ini orang tua nih sing buat ini ya. Jadi biarkan anak-anak berkreasi nggih sesuai dengan kemampuan anak-anaknya.
banyak dari kertas karton yang warna-warni. Ya itu saja ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji sekalian, seksi acara. Ya. Puji Tuhan, beberapa pengumuman yang sudah disampaikan, yang jelas tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia Natal bahwa nanti sore akan ada rapat yang ketiga sekaligus laporan keuangan dan juga karena waktu semakin dekat sampai tanggal 28 harus berbagai persiapan yang harus disiapkan, jadi nanti dengan sangat mohon untuk Bapak Ibu yang terlibat dalam kepanitiaan jam 6 sore hari ini diadakan rapat kembali di gereja. Waktu Indonesia bagian gereja. Jangan bagian masing-masing ya Bapak Ibu, yang penting kita undangan dari panitia jam 6 sore. Gimana? Ya 6:30 boleh, yang penting bisa hadir semua. Begini Bapak Ibu, ya, karena sudah disampaikan tadi, kita undangan jam 6 sore, dimohon jam 6 sudah bisa kumpul di gereja semua panitia. Kita jam 6:30 tet kita akan mulai rapat seperti itu. Dan juga rapat kali ini mungkin tidak hanya untuk kita langsung membahas, tetapi kita adakan doa, pujian dulu sebelum kita rapat. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa hadir, untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut program Natal kita. Mungkin itu yang disampaikan. Ada tambahan lagi dari seksi acara? Oh, habis ini latihan untuk yang ibu-ibu, untuk puisi sama yang drama. Karena waktunya kita sudah semakin mepet. Kalau latihan malam itu banyak yang nggak datang, jadi waktu setelah ibadah aja semuanya pada kumpul. Jadi nanti saya minta waktunya sebentar untuk kita sama-sama latihan, gitu aja. Ya, puji Tuhan. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Tidak ada, puji Tuhan. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pokok-pokok doa, yaitu pertama berdoa untuk bangsa Indonesia, kedua berdoa untuk panitia Natal kita, kemudian berdoa untuk Natal di tahun 2025, kemudian berdoa untuk kesatuan dan persatuan jemaat Tuhan di tempat ini. Nanti dengan kasih Kristus doa syafaat kami serahkan Ibu Puput. Kami undang untuk maju ke depan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan doa berkat oleh Bapak Gembala. How great is our God. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great our God. Oh, we see how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kembali kami datang dan bersyukur Tuhan, sama-sama kami berdoa Tuhan Yesus.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah meneguhkan kami Tuhan. Bukan suatu kemegahan, melainkan kesederhanaan yang membawa berkat bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang taat Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tolong Tuhan bangsa dan negara Indonesia, para pemimpin Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu agar dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan luar biasa Tuhan. Hikmat daripada Tuhanlah yang dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik Tuhan. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang terdapat bencana Tuhan Yesus. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang memberikan sukacita Tuhan, segala bantuan-bantuan Tuhan kirimkan Tuhan melalui mereka-mereka yang memberi Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak dapat memberi Tuhan, tapi kami semua dapat memberikan doa, mengirimkan doa Tuhan Yesus. Semoga Tuhan, saudara-saudara kami yang terlibat bencana Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberikan sukacita dan Tuhan juga yang akan memenuhi segala apapun yang diperlukan oleh saudara-saudara kami yang di sana Tuhan. Tuhan Yesus, sama-sama juga kami akan berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBDI Immanuel Kedesen Tuhan Yesus. Tuhan, berikanlah kami jemaat-jemaat Immanuel Kedesen Tuhan, hati yang selalu melayani Tuhan Yesus, kesederhanaan ketaatan kami yang ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pelayanan kami, melalui ketaatan kami Tuhan Yesus. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tambahan jiwa-jiwa baru Tuhan, Tuhan juga akan menolong Tuhan Yesus. Entah bagaimana caranya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang akan mengirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Natal kami Tuhan yang semakin dekat Tuhan. Tuhan, kami sudah merencanakan sedemikian rupa Tuhan, tapi Engkaulah Tuhan yang akan menjabahinya Tuhan Yesus. Segala keperluan Tuhan dari keuangan ataupun keperlengkapannya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga untuk pengurus Tuhan, berikanlah kami pengurus hati yang bersatu Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami melayani, kami mengurus hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa tidak sempurna ini kualaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, hadir-Mu di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Natal ini Tuhan, biarlah hidup kami menjadi kandang yang diberkati. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati, pekerjaan kami pekerjaan yang diberkati, pendidikan yang diberkati, karena Engkau mau hadir, lahir dalam setiap kehidupan kami, tidak lagi menjadi bayi, tetapi menjadi Raja yang memerintah dalam hidup kami. Sukacita Natal biarlah terus ada dalam kehidupan kami, gairah Natal Tuhan ya Bapa, damai sejahtera Natal melimpah atas kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Firman biarlah terus jatuh di tanah hati yang terbaik. Tuhan, jemaat Tuhan menjadi kandang yang diberkati Tuhan, di dalam keterbatasan, di dalam Tuhan ya Bapa, kesederhanaan, supaya jemaat boleh menjadi taat. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami, berdoa untuk Bapak Giono Tuhan, kalau kami mendengar kesehatannya terganggu, saat kami berdoa Tuhan datang menghampiri, menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit, kesehatannya yang terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan ya Bapa, sehingga Tuhan mujizat permuliakan. Kalau Tuhan izinkan lewat obat-obatan yang diminum, biar Engkau pakai menjadi salah satu sarana untuk kesembuhan, yang kesembuhan mujizat datangnya daripada Engkau. Kami semua Tuhan diberkati ya Bapa. Jemaat Tuhan yang sudah berkorban, Engkau terus memberkati ya Bapa, lewat Tuhan mereka lakukan. Ketika mereka berkorban, tidak ada yang sia-sia.
Engkau siap Tuhan membuka tingkap-tingkap kerajaan surga dan menurunkan berkat-Mu yang melimpah. Berikan kesehatan buat kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mempersiapkan diri dalam menyambut Natal kami tanggal 28 Desember, bahkan mengikuti undangan-undangan yang ada. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Bahkan kalau beberapa jemaat Tuhan akan latihan mempersiapkan Natal, Tuhan mari biar mereka boleh mengalami sukacita, damai sejahtera. Jemaat setelah itu akan pulang, penyertaan Allah, perlindungan Allah. Malaikat surgawi siap melindungi, menjauhkan yang mendarai kendaraan roda 2, yang berjalan kaki, yang roda 4. Tuhan jauhkan hal tidak berkenan, tutup bungkus. Oleh sebab itu saat ini kami akan menadakan tangan kami. Kami akan membuka hati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati, mari kita sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat berhari Minggu, saling bersalaman, Tuhan Yesus memberkati.